Ya, balik lagi di Kacamata Odysseum video ketiga. Gua belum berani ngomong episode karena ya elah episode gitu kan. Ya mungkin ya gua udah lama banget nggak bikin video. Ya mungkin seri Kacamata Odysseum ini pengen gua ubah jadi vlog aja ya. Jadi apa sih perkembangan, apa sih yang ada di pikiran-pikiran gua daripada ngomong yang banyak serius-seriusnya gitu. Dan selama 1 tahun ini banyak yang berubah ya. Kayak kalau lihat di belakang ruangan ini gua cat ulang, gua kasih ada lampu-lampunya dikit, dan gua harap tahun ini bakalan banyak yang berkembang dan berubah juga. Ya jujur aja buat bikin video-video YouTube ini salah satu dari resolusi gua tahun baru inilah. Nah, mungkin di video kali ini gua lebih pengen bahas kenapa gue ngebet banget bikin video-video YouTube kayak gini. Ya kalau misalkan orang-orang bilang ngapain sih lu bikin video-video YouTube, lu emang ngerasa masih milenial apa pengen bikin video terus tenar di internet. Ya gue ngelihatnya bukan itu doang sih. Jadi mungkin alasannya ada 3 ya. Pertama, gue pengen belajar ngomong. Kadang-kadang gue tuh orangnya jujur aja, orangnya gagap, dan gue lebih pengen belajar public speaking. Gue pengen belajar ngomong supaya nggak terus akhirnya lost in middle of the thoughts, lost in middle of talking. Jadi gue biasain ngomong. Terus yang kedua juga siapa tuh jadi AdSense kan. Ya itu alasannya mungkin ya 50%-nya lah ya. Dan yang menurut gue yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga itu buat membentuk self-branding gue. Self-branding ini seharusnya dipelajarin di kelas desain ya, zaman kuliah apa gimana. Waktu self-branding ini tuh semakin terjiplak di kepala gue ketika gue nonton videonya Panji. Jadi Panji Pragiwaksono, bukan Panji si petualang ya. Si Panji itu tuh bilang kalau kita tuh harus punya self-branding, dan self-branding itu harus jelas. Jadi, lu tuh pengen dikenalnya sebagai apa? Jadi kayak misalkan Panji itu kan dikenalnya sebagai stand-up comedian dan juru bicara misalkan. Terus misalkan kalau yang pernah nonton namanya David Gadgetin, dia tuh self-brandingnya pengen jadi tech atau gadget reviewer gitu kan, makanya namanya Gadgetin gitu. Next Carlos, dia banyak review restoran karena ya dia ahli buat nge-review restoran dan nge-review makanan gitu kan. Nah kalau misalkan lu misalkan ditanya gitu, kalau lu self brandingnya apa? Kalau lu tuh spesialisnya apa? Dan dalam dunia kerja dan dunia yang semakin spesialis seperti ini, alangkah bagusnya ya kalau misalkan lu tuh punya sesuatu yang lu spesialisin banget gitu. Jadi kalau orang tuh nyari lu tuh kenapa? Kayak tadi kan, kalau orang ke David Gadgetin tuh nanya soal gadget. Kalau misalkan ke Next Carlos nanya makanan. Ya kalau orang ke lu nanya soal apa? Karena ketika self branding itu udah kebentuk, lu tuh akan membuka banyak opportunity baru gitu. Itu yang gue pelajarin ya. Dan yang menurut gue, yang gue simpulin ya, kalau misalkan lu ke luar negeri, ya kalau ke luar negeri lagi, kan lagi corona kayak gini, lu biasanya kalau lagi mau mendarat kan bisa lu dikasih immigration form tuh. Immigration form itu kan lu harus ngisi ya, nama, terus nationality lu siapa, date of birth lu, kalau lu lahir di mana dan tanggal berapa. Nah nanti lu bakalan ada satu kolom yang lu harus isi, pertanyaannya itu okupasi lu apa. Dan buat gue itulah passion work lu, itulah lu melihat diri lu tuh lu sebagai apa, lu tuh nge-brand diri lu sebagai apa. Dan di saat lu nulis immigration form itu tuh lu apa yang lu tulis di situ itu tuh yang paling ngejiplak di kepala lu. Kayak misalkan gue merasa, ya gue nggak tahu ya kalau misalkan orang-orang yang dekat sama gue ngelihat gue sebagai apa, cuman gue ada beberapa bisnis kecil-kecilan, ya istilahnya bilangnya entrepreneur gitu kan. Tapi gue tetap ngerasa ngelihat diri gue sebagai desainer. Jadi
mungkin nanti sampai gua tua juga, meskipun misalkan gua punya bisnis gede udah sampai miliaran, ya amin, gue tetap bakalan nulis di kolom occupation imigrasi itu, tulisannya adalah sebagai desainer. Jadi ya self brand yang pengen gue tepatin ke gue tuh sebenarnya sebagai lebih ke desainer gitu. Cuman ya seperti Raditya Dika bilang, kalau misalkan karir itu sebenarnya nggak naik doang ya. Jadi nggak cuma desainer terus jadi dari graphic designer terus jadi art director, jadi creative director, nggak cuma ke atas doang, tapi bisa ke pinggir gitu. Jadi justru karena gue sebagai graphic designer mungkin akan membuka banyak jalan-jalan baru gitu. Gue lebih pengennya ngelihat ke situnya sih, karena sebagai graphic designer bener-bener ngebuka banyak jalan banget buat gue. Kayak misalkan kemarin gue sempat buka clothing line dulu ya, dan gue juga sekarang lagi coba bikin lagi, mungkin nanti akan gue masukin media sosial. Dan misalkan gue sekarang lagi ngurusin ya web sih, web gue banyaknya kerjaan sekarangnya bikin web, cuman selain web juga gue jadi belajar ngurusin sosial media ya, karena lu sebagai graphic design seharusnya ya lu dituntut untuk selalu belajar hal baru dan selalu melakukan hal baru gitu. Jadi kalau dulu gue belajarnya, jujurnya gue graphic design banyaknya belajarnya bikin logo, bikin brosur. Tapi sekarang beberapa bulan ini gue belajarnya gimana cara nge-optimize website, gimana nge-optimize Instagram post supaya lu followernya makin banyak, yang which is yang gue masih belajar sih. Dan gimana caranya supaya ya itu self branding itu gitu. Gue dari sebagai desainer itu gue belajar banget banyak hal. Jadi dan ya gue seneng banget jadi desainer. Makanya kenapa gue tulis di kolom itu self branding gue itu sebagai desainer. Nah, kalau lu sebagai apa? Ya mungkin orang yang nonton video ini mungkin orang-orang yang kenal gue, tapi ya coba coret-coret aja di kolom komentar, lu pengen dikenal itu sebagai siapa? Self branding lu ingin memposisikan diri lu sebagai apa? Dan kalau misalkan kalau lu bingung, ya coba mungkin cari jati diri lu. Lu pengen dikenal sebagai apa? Kalau lu udah ketemu, ya saatnya lu pastiin apakah branding lu udah nempel ke lu. Lu ya buat gampangnya lu tanya aja ke istri lu apa teman lu, ya lu ngelihat gue sebagai apa? Kalau misalkan orang itu belum, ya gue masih ngeblur sih ngelihat lu sebagai spesialisnya apa, ya berarti itu lu kurang giat sih ngejarnya. Ya segitu dulu aja ya video ini. Gue juga pengen tes audio, gimana kalau misalkan gue pakai audio ini ke handphone gue, semoga lebih jernih, karena tiap kali ngedit video gue biasanya ngabis waktu buat ngeditin audionya doang. Yaudah, itu aja. Thank you udah ditonton. Thank you udah dengerin gue ngomong sendiri ke kamera. Ya. Subscribe. Gimana sih? Subscribe, like, komen. Nanti subscribe, like, and comment. Oke, thank you ya. Bye.